Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi memulai itu, Pak, ketika dia dari Mekah hijrah pindah ke Madinah, bukan bangun rumah Nabi, langsung bangun masjid. Pada sahabat belum punya rumah, sahabat belum punya aktivitas ekonomi, tapi langsung masjid yang dibuatkan. Karena masjid inilah ahabbu bilad, paling disukai oleh Allah di muka bumi ini, masajiduha. Sehingga Pak, kalau seandainya ada musibah, lari kita pergi di masjid. Insya Allah, kalaupun matinya mati syahid. Kalau di masjid misalnya terjadi gempa, terjadi musibah, Pak, tidak apa-apa, di masjid saja. Ini rumah Allah. Inilah bagian bumi Allah yang paling dia suka. Kenapa? Wa abghadul bilad, lawannya ahabbu, wa abghadu biladi ilallah, yang paling dia tidak suka itu adalah daerah aswaq. Ini pasar. Karena pasar itu cenderung pada umumnya di situ sumpah palsu, ya, untuk melariskan jualan demi Allah belum dapat. Nah, itu bohong. Sumpah 100.000 Pak, apa dia bilang? Iya, belum dapat. Pas sudah dapat, cuma kecil. Bohong. Disinilah daerah pasar itu daerah yang paling banyak sumber-sumber kemaksiatan. Curang, kurang timbangan, ya, bersumpah palsu, ya, melalaikan waktu, ya. Disinilah manusia banyak melakukan hal-hal penyimpangan, sehingga wa abghadul bilad. Kalau tiap hari kita ke pasar, alhamdulillah tidak ada masalah. Tapi ingat, sebelum ke pasar kita harus ke masjid. Faiza qudiyatis shalah, apabila engkau sudah salat di masjid, fantashiru fil ila aswaq, ke pasar. Karena pekerjaannya Nabi di saat turun itu ayat, para sahabat mayoritas berdagang, dan berdagang banyak di pasar. Abdurrahman bin Auf ketika hijrah dari Mekah, apa dia tanyakan sama Nabi, sama sahabat yang mengangkat persaudaranya? Karena Abdurrahman mengatakan, Abdurrahman, 2 istriku saya akan cerai 1, baru kau ambil 1. Saya punya kebun ini banyak, kita akan bagi 2, kau ambil sebagian, saya ambil sebagian. Apa Abdurrahman katakan? Saya berterima kasih semua tawaranmu itu, tapi saya mau sebagai tawaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan keringat sendiri, bekerja sendiri, itu lebih bagus. Maka tunjukkan di mana pasar. Maka pasar itu mulia dalam posisi kalau kita tempatkan dirinya orang berkarakter itu masuk masjid, masuk pasar. Abdurrahman bin Auf, 1 dari 10 sahabat dijamin ahli surga, meskipun sering ke pasar. Jadi konteks pembicaraan ini bukan melihat, bukan hal keburukannya saja itu pasar, tapi dijadikan pembicaranya, topiknya masjid sebagai timbangan. Jadi bukan larangan ke pasar. Coba lihat Pak, ya, kalau Bapak mau masuk masjid, apa doanya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma ftahli abwaaba rahmat. Kalau mau masuk pasar,
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala. Dan Nabi sebutkan, siapa yang baca ini baru masuk pasar dijamin isi surga. Ada di situ buku 62 amalan penghuni surga. Satu diantaranya, siapa yang mau masuk pasar, mall, dan market-market, di pintu dia baca itu, dijamin isi surga. Tapi coba jujur kita tanya Pak Dirita, ketika masuk ke di mall pintunya, tapi jujur, adakah yang baca la ilaha illallah? Jarang ya. Kenapa? Kita dilalaikan oleh fata morgana yang ada di depan kita. Begitu melihat, oh iya bagus nih, berapa hari itu harganya, cicil mode seandainya bisa. Nah, itu sudah melalaikan. Jadi bukan bacaan yang berat, menghadirkan suasana tauhid dalam kondisi begitu itu yang berat. Baik, insyaallah sudah paham baik. Insyaallah boleh ke masjid, boleh ke pasar, boleh. Jangan nanti dibalik. Sekarang ini pekerjaan juga paling berbahaya itu di masjid, bidah dan syirik. Kalau di sini jarang bedanya, bukan ibadah. Tidak ada syiriknya di sini. Cuma fasiknya yang banyak kalau di pasar. Kalau di masjid, kadang menyembah selain Allah. Iya. Kalau sisi itu. Nah itu jamaah sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu masjid dan ilmu pasar pasti dua-duanya ada. Pasti ada. Tapi lebih memungkinkan zikirnya, ibadahnya, dekatnya hati dengan Allah itu suasana di masjid. Mari kita punya insyaallah target Pak. Di bumi Allah yang luas ini sudah ada kaplintah bagian bumi yang terbaik dipersaksikan. Mungkin 1 meter, 2 meter kita punya jadi saksi itu apa? Masjid Allah ada bagian apresiasi dan yang kita lakukan saham di dalamnya. Kita bertekad, kita berniat insyaallah ada bahagian yang kita sahamkan. Ya insyaallah berniat Pak. Tidak mesti banyak. Karena ada hadis ya, man banallahu, man bana masjidan, siapa membangun masjid walau kamabhas, walaupun sebesar sangkar burung, jadi sedikit sekali, fabanallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Itu meskipun sedikit. Alhamdulillah. Ya. Tak syukur. Sekarang Pak berniat, semoga dimudahkan kiris kita, dimudahkan usaha tak, dibuka pintu-pintu langit, dibuka pintu-pintu bumi ini, rezeki itu mengalir sama kita. Kalau kita niat, tekad ke di situ. Kalau tidak ada sama kita, fasilitasi orang, sampaikan supaya rezekinya ada dikirim ke bumi Allah terbaik. Jadi kalau ibu ditanya, mau mana itu uang tak? Semua kirim di buminya Allah yang paling terbaik. Itu masjid. Dianggarkan. Sebab rezeki ini dibagi-bagi. Kalau begitu ibu-ibu terima dari suami, 1, cicilan ini 1, cicilan ini 2, cicilan ini 3, cicilan ini 4, cicilan kelima, cicilan pembangunan masjid Tajdidul Iman. Masuk. Jangan semua cicilan baru tidak ada cicilannya menuju akhirat. Ya. Tidak akan masuk itu kalau sisa-sisanya baru mau kalau sisa-sisa Pak baru menabung, biasanya susah keluar. Seperti itu orang mau bayar zakat, tidak bisa bayar zakat kalau tidak dianggarkan.
Karena selalu tidak ada lebihnya. Sama dengan orang bersedekah. Memang itu, anggarkan saya mau, ini keringat, saya mesti kembalikan kepada Allah. Ya berapa-berapa itu bukan soal itu.